dengan NIM 72231411012 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu hubungan antara pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Nah, untuk menjelaskan dan mempermudah kita untuk memahami tentang hubungan ketiga hal ini, di sini saya akan menggunakan data yang saya gunakan itu menggunakan 4 data yang akan kita analisis secara bersama. Nah, seperti yang sudah terlihat bahwa di sini terdapat 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan data yang sudah terlihat, secara sekilas kita sudah dapat melihat bahwasanya semakin tinggi pendapatan per kapita per bulan di tiap provinsinya, maka nilai IPM dan juga nilai IPG-nya semakin meningkat. Nah, berdasarkan data yang sudah tersedia, terlihat itu adanya hubungan korelasi yang positif antara rata-rata pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan juga indeks pembangunan gender. Nah, mari kita analisis satu persatu. Yang pertama dimulai dari DKI Jakarta. Nah, terlihat berdasarkan data bahwa DKI Jakarta mempunyai pendapatan per kapita tertinggi, yaitu 6.500 per bulan, sedangkan IPM-nya itu 82,5 dan juga IPG-nya itu 91,3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi tentunya akan berkolerasi dengan kualitas hidup yang lebih baik dan kesetaraan gender yang lebih maju. Sedangkan untuk provinsi yang kedua yaitu Provinsi Papua, yang dimana provinsi ini terlihat bahwa provinsi ini mendapatkan pendapatan per kapita yang terendah, yang dimana pendapatan per kapita pada provinsi ini yaitu hanya 2 juta per bulan, serta IPM terendah juga yaitu 62,4 dan IPG terendah juga 84,2. Nah, dari data yang sudah kita lihat, ini mengindikasikan bahwa pendapatan rendah tentunya itu akan sangat berhubungan dengan pembangunan manusia dan juga gender yang lebih tertinggal. Nah, di provinsi yang ketiga yaitu Jawa Barat dan provinsi yang keempat yaitu Nusa Tenggara Timur yang posisinya berada di tengah-tengah, yang tentunya Jawa lebih unggul dan yang lebih unggul dibandingkan Nusa Tenggara Timur itu karena pendapatannya lebih tinggi. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan, itu menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia dan juga indeks pembangunan gender, yang dimana semakin tinggi pendapatan, semakin baik pula untuk pembangunan manusia dan kesetaraan gender di suatu wilayah. Nah, ketimpangan gender yang terdapat dalam 2 provinsi yang tadi, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi NTT, itu tentunya akan memiliki dampak pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama itu di dalam bidang ekonomi. Nah, di kedua daerah tersebut, jika perempuan memiliki akses yang terbatas ke lapangan kerja formal, maka potensi ekonomi daerah itu akan kurang maksimal dibandingkan dengan daerah yang sudah menyetarakan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang kedua, dalam bidang ekonomi, partisipasi perempuan yang rendah dalam mengambil keputusan tentunya juga akan menghambat aktivitas pembangunan. Nah, dalam hal ini, kedua daerah tertinggal tersebut akan mengalami ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah yang lain yang sudah mengikutsertakan perempuan untuk berpartisipasi dalam sebuah pembangunan. Nah, yang kemudian dalam bidang pendidikan, ini akan berdampak dalam angka putus sekolah pada perempuan itu yang lebih tinggi, terutama jika di daerah tersebut masih mengutamakan pernikahan dini atau tanggung jawab yang domestik. Nah, yang dampak kedua dalam bidang pendidikan, hal ini akan mengurangi perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Nah, dalam bidang kesehatan, akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang buruk itu akan meningkatkan risiko kematian terhadap ibu dan anak. Sementara seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu juga perlu untuk diketahui oleh seorang ibu untuk regenerasi yang lebih baik. Nah, jika seorang perempuan tidak diberikan pendidikan yang lebih baik, seorang ibu tidak diberikan edukasi yang lebih baik, itu akan
berdampak terhadap regenerasi yang akan datang, akan mengurangi tingkat pengetahuan terhadap anak-anaknya di masa yang akan datang. Nah, setelah kita memahami tadi apa aja yang menjadi dampak dari kesenjangan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, nah kita juga tentunya sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa mampu untuk memberikan usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa dan juga sekaligus masyarakat mengusulkan beberapa kebijakan yang dapat kita lakukan ataupun pemerintah adopsi untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, yang pertama itu peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu mengalokasikan setiap daerah itu mempunyai dananya masing-masing. Nah, untuk hal ini saya menyarankan kebijakan untuk pemerintah lebih mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan juga fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, yaitu di daerah Provinsi Papua dan juga NTT. Nah, dalam bidang pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan, saya juga mengusulkan bahwa adanya beasiswa khusus untuk perempuan yang berguna untuk mengurangi angka putus sekolah di daerah-daerah tertinggal. Kemudian untuk selanjutnya saya juga mengusulkan yaitu program pemberdayaan ekonomi perempuan, yang dimana setiap daerah pemerintah itu melakukan program berupa pelatihan khususnya terhadap perempuan. Nah, pengembangan pelatihan kewirausahaan dan akses pemodalan bagi UMKM perempuan ini tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, kemudian dalam hal ini pemerintah juga bisa untuk mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi ataupun sharing bersama untuk mendiskusikan guna untuk membangun pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, kita juga bisa menggunakan database yang lebih baik untuk merancang program yang lebih tepat sasaran. Nah, tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan berfokus terhadap pemberdayaan perempuan serta pembangunan daerah tertinggal, itu tentunya akan mengurangi kesenjangan secara signifikan. Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan, dimulai dari hubungan pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, dampak dari kesenjangan, implikasi, serta beberapa kebijakan yang bisa kita adopsi untuk mengurangi kesenjangan gender di beberapa daerah tertinggal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, kita harus mengurangi kesenjangan gender, yaitu membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kita harus menyamaratakan tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai pengetahuan yang sama jika diberikan pendidikan dan pelatihan yang sama juga. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya berikan, dan apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Terima kasih sudah berkunjung terhadap channel saya. Bye-bye.